Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Jilanto, NIM 2019-1011-0343. Kali ini saya akan menerangkan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan Lembaran Negara tahun 1997 nomor 8 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Menerangkan juga bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang, bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan juga sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, dan profesional, serta bertanggung jawab. Kedua, kita masuk kepada ketentuan umum. Yang pertama ada kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan kehutanan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati dan didominasi pepohonan dalam persekutuan dalam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Yang keempat ada hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang kelima ada hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Yang keenam ada hutan adat, hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kita masuk kepada asas dan tujuan. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari. Kedua, kerakyatan. Ketiga, ada keadilan. Keempat, ada kebersamaan. Kelima, ada keterbukaan dan keterpaduan. Kemudian kita masuk kepada fungsi hutan. Fungsi hutan sendiri, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. Ada hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Yang ketiga ada hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kemudian kita masuk kepada pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan sendiri sebagaimana meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Yang terakhir kita masuk kepada ketentuan pidana pasal 78 bab 14 yang salah satu isinya diuraikan, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 atau pasal 50 ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua ada barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf A, huruf B, atau huruf C diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.
Yang ketiga ada barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan kemudian ada barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Yang kelima ada barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf E atau huruf F diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.